Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rahim, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fatah, Rajak, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Syekh Masjid Sultan Malikus Saleh kami yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu. Kemudian para khazim dari SMS, GPS, GSM. Kemarin kami ngajak juga dari PLN, ada juga dari BSI. Kalau hadir alhamdulillah, kalau tidak hadir mohon dimaklumi karena sayang dari bahkan Pak Nasir atau dari yang warga Lok Sumawe harus jam 4 kurang seperempat bangun. Mas Qadir bangun jam berapa tadi? Setengah 4. Jadi kalau Mas Qadir bangun setengah 4, kalau komandannya bangun jam 4 nggak apa-apa. Jam 4. Alhamdulillah. Dan ini memang patut kita syukuri bersama karena wilayah Aceh Utara yang luas. Bahkan kita dari Kodim ini kadang rindu melaksanakan GSM, gerakan subuh masjid, di Panton Labu, kemudian di Sinedun, kemudian di Nisam Antara, dan alhamdulillah sudah pernah kita coba semua. Kemudian yang kami hormati juga seluruh keluarga besar Kodim, keluarga besar satuan-satuan instansi militer, Polri, TNI, dan masyarakat semuanya. Wabil khusus yang hadir di sini ada Abu Bangka, salah satu panutan saya di kepolisian. Kemudian ada beliau Kodim senior kita, Ustadz Rozi, Ustadz Hatta, dan Al-Mukharom semua, para calon-calon penghuni surga yang dinantikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW? Mungkin perlu saya sampaikan di sini. Kenapa bukan sahabat-sahabat Rasulullah yang dirindukan oleh beliau, bahkan kita yang dirindukan? Ada satu kunci kenapa kita dirindukan, karena kita tidak pernah mengalami dan tidak pernah mengenal beliau. Kita tidak pernah satu zaman dengan beliau, kita tidak pernah ikut sholat jamaah dengan beliau, tetapi beliau sangat merindukan kita. Itu yang menyebabkan beliau sangat merindukan kita. Kenapa? Karena kita mengikuti ajaran beliau yang satu masa dengan beliau. Maka beliau cukup menghargai dan merindukan kita di surganya Allah. Bahkan menunggu kita di sebelum Telaga Kausar untuk memberikan kita syafaat. Baik, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tadi saya diberikan waktu 15 menit ya Ustaz Tata ya? 20. Tapi biasanya banyak bablasnya. Harus sering lihat waktu. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kadang kita lupa bersyukur bahwa masih banyak orang yang selalu di bawah kita, penuh dengan kekurangan. Saya sering sholat di Masjid Jami, di masjidnya Pak Nasir. Ada kadang bahkan sering beliau pakai becak, berjalan dengan kakinya, menggunakan tangan dengan kakinya. Bahkan pada saat sholat beliau harus
mempertahankan posisi tubuhnya yang sudah tidak lengkap. Makanya marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan tubuh masih lengkap, husnul khotimah. Karena banyak pengalaman kami, mohon maaf ini buat rekan-rekan prajurit, saya dulu pernah menerima jenazah dari Aceh di Semarang pada saat tugas jadi penerbang. Ada 4 jenazah yang meninggal di sini waktu masa konflik dulu karena jatuh dari helikopter. Kemudian dievakuasi sampai di Semarang yang harus divisum terlebih dahulu. Salah satu saksi visumnya adalah saya. Di situ tidak ada satupun organ tubuh yang lengkap. Junior saya cuma 1 paha saja. Kemudian ada senior juga, separuh badannya beliau. Bahkan ada anggota kru dari pesawat itu hanya debunya saja, Pak. Tinggal bajunya saja, namanya saja yang tersisa di situ. Ada sebuah tanggung jawab untuk menyampaikan ke keluarganya, ini yang berat. Akhirnya, untuk memberikan pemahaman bagi kita yang awam, saat itu saya bertanya pada ulama di sekitar sana, bagaimana kalau kita beratkan petinya sehingga keluarganya tidak berpikiran negatif terhadap jenazah dari saudara maupun kerabatnya. Akhirnya yang terjadi adalah kita berikan beban di peti tersebut yang sudah ditutup oleh merah putih dan tidak boleh dibuka sama keluarganya. Apa yang terjadi kalau dibuka kemudian beliau mendapati bahwa jenazah dari anak beliau, keluarganya tinggal 1 kaki saja yang tidak lengkap. Makanya sekali lagi kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih dimudahkan kaki kita memencet gas mobil sampai dengan sini. Banyak yang memencet gas tidak sampai ke masjid tapi sampai ke hari akhir. Banyak juga yang tertidur tidak dibangunkan lagi oleh Allah. Alhamdulillah kita masih bangunkan. Tadi selaku pemanggil dari risalah Allah, azan telah dikumandangkan oleh Mas Qadir. Mas Qadir ini adalah salah satu prajurit baru dari Kodim 0103 Aceh Utara yang sudah menunjukkan kiprahnya di bidang agama Islam. Dan sebentar lagi mau berangkat umroh ya Mas. Mau berangkat umroh, kita doakan beliau lancar. Dibangunkan oleh Allah sesuai rencana manusia, yaitu memberikan seruan azan di pagi hari. Banyak yang tidak dikabulkan oleh Allah, ternyata rencana manusia beda dengan rencana Allah. Baik, bersolawat kita kepada Rasulullah SAW, senantiasa kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena kita semua sebenarnya hanya mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tentunya kita mendapatkan syafaat ini masuk ke materi nanti saya. Saya bertanya tadi malam kepada guru kami, salah satu guru saya adalah Habib Novel Alaidrus yang di Solo. Apa Pak Habib yang patut kami sampaikan? Akhirnya beliau memberikan, tidak usah yang muluk-muluk, sampaikan materi yang dasar-dasar saja tapi mengena sampai dengan akhirat. Nanti kami sampaikan. Di sini alhamdulillah hadir Ayah Yusuf, kemudian ada juga Ayah Legos. Beliau salah satu jamaah rutin juga dari GSM dan alhamdulillah salah satu petinggi dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat adalah pernah singgah di rumah beliau. Terima kasih Ayah Legos, yang sekarang beliau memimpin Angkatan Darat, Bapak Dudung Abdurrahman. Kemudian yang terhormat juga sahabat Bapak Kepala Dinas Inspektorat ya?
Pak Nasir, Pak Peda yang mewakili Pak Bupati sepertinya ini. Dan beliau juga sepertinya dicalonkan menjadi bupati ya Pak. Ini bukan kampanye tapi semoga Allah memilihkan pemimpin buat Aceh Utara. Jikalau abang saya, Bang Azwardi tidak melanjutkan lagi karena beliau juga diminta di Banda Aceh. Kalau saya dengar diminta di Banda Aceh. Semoga Allah memilihkan buat Aceh Utara ini pemimpin yang istiqomah ibadahnya. Pemimpin yang selalu berjalan di jalannya Allah. Karena apa? Masjid ini cukup sakral Bapak, Ibu semuanya. Saya pun berusaha untuk selalu bersolawat tadi masuk sini. Ini masjid cukup sakral karena membawa kebesaran Islam di 1267. Tahun 1267 Sultan Malikus Saleh. Kemarin baru diperingati oleh Bank Syariah Indonesia dalam Festival Merah Silu. Itu adalah nama asli dari beliau, Sultan Malikus Saleh. Dan alhamdulillah kejayaan Islam dulu berjaya di samudra ini. Semoga kita bisa membawa kejayaan Islam kembali dengan apa-apa yang kita lakukan, nggak usah muluk-muluk. Seperti yang nanti saya sampaikan nanti, yaitu akan saya beri tema kita bersandar kepada Allah dan menggunakan jalur langit. Ini sesuai dengan amanah dari guru saya. Beliau adalah keturunan Rasulullah yang makomnya beda dengan kita. Sama seperti kalau kita di dunia, putranya Pak Jokowi itu makomnya sudah beda dengan kita. Buktinya apa Pak? Coba Bapak Hatta misalnya satu pesawat dengan beliau, dengan salah satu putra Bapak Jokowi yang sekarang sudah diberikan derajat yang tinggi oleh Allah sebagai pemimpin bangsa kita. Turun dari pesawat pasti yang disambut putranya Pak Jokowi, Pak Hatta. Jangan tersinggung. Karena memang sudah dimuliakan derajatnya di dunia. Itu harus kita yakini Bapak. Terutama keturunan-keturunan Rasulullah yang sudah tahu kita semua bahwa manusia kesayangan Allah ini adalah Rasulullah SAW. Sering saya sampaikan pada saat tausiah di mana-mana, saya nggak pernah menyampaikan terlalu muluk-muluk sesuai hadis ini tidak. Karena sebenarnya sekelas Kiai Mbah Maimun Jubair pun kembali lagi ke dasar, yaitu bersandar ke Allah dan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau kita menganggap diri kita ibadahnya paling bagus, muncullah riak kita, sombong kita. Banyak kita lupa bahwa kita punya sandaran yang kokoh, kita punya sandaran yang cukup kokoh daripada tembok kita ini. Kalau tembok ini bisa hancur karena gempa, apapun yang dibangun manusia bisa hancur ketika Allah sudah berkata kun fayakun, maka jadilah kata Allah. Jadi banyak di antara kita yang lupa bahwa kita harus bersandar kepada Allah. Sebelum saya masuk ke jalur langit, apakah jalur langit itu? Saya mengingatkan kembali kepada kita semua, kepada diri kami sendiri, kepada Bapak Ibu semuanya, bahwa tidak ada hebat-hebatnya kita kecuali Allah sudah berkehendak. Seperti ini tadi, seperti hari ini tadi, alhamdulillah, rencana yang telah di-share oleh Pak Nasir, yang di-share oleh Pak Hatta, yang di-share oleh kita semua, sholat subuh di Masjid Sultan Malikus Saleh pada hari Sabtu dengan muazin Sersan Mayor Qazir, Imam Kapten Zulkaizir, kemudian penceramah Pak Dandim, kemudian MC-nya polisi terbaik
yang selalu hadir di masjid, Abu Bangka. Alhamdulillah kita semua diijabah Allah, Pak. Saya sekarang paling takut kalau main rencana-rencana gitu. Makanya Kodim ini sudah hafal bagaimana keinginan saya, ya berangkat, ya berangkat, ya berangkat. Saya takut, Pak. Terkadang kita terlalu berencana, yang akhirnya ketika rencana itu nggak sesuai dengan ketentuan Allah, kita husnuzon atau suuzon kepada Allah. Maaf, kita suuzon kepada Allah. Misalnya pagi ini tadi, saya kemarin menyampaikan kepada Pak Sarwono ini, Pak Sintel ya Pak ya. Pak Sarwono, jika besok saya berhalangan, tolong Pak Sarwono naik mimbar. Pak Sarwono udah siap ya? Siap. Itu sering kami lakukan dan mohon Bapak Ibu semuanya sering seperti itu, Pak. Misalnya di rumah, Bapak punya anak laki-laki yang sudah balik. Nah, besok pagi kalau Bapak nggak bisa imam sholat subuh, tolong diimamkan. Kadang kita lupa, Pak. Lupa terhadap anak kita, menanyakan bagaimana ibadah mereka, menanyakan bagaimana status keimanan dia, kadang kita lupa, Pak. Rasulullah SAW selalu mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya, ingatkan selalu anak kita sebagai keturunan kita bagaimana ibadahnya dan bagaimana sholatnya. Karena sebuah kekhawatiran kita, Pak, orang tua ini dan para alim ulama khawatir, bahkan Rasulullah khawatir jika penerus-penerus kita besok tidak lagi sholat di masjid, tidak lagi mengenal Allah, tidak lagi mengenal Rasulullah SAW. Terbukti dalam Islam pun, Bapak Ibu sudah membaca berita, sudah melihat di televisi, bagaimana sekarang ada namanya Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya banyak kenal dengan pendiri-pendiri Al Zaitun, yang rata-rata adalah alim ulama. Kita tidak boleh menyalahkan siapapun di situ. Mungkin Allah mau memberikan pelajaran buat kita. Bahwa tadi itu kembali ke hal yang tadi kami sampaikan. Tidak ada hebat-hebatnya kita, Pak. Jangan sampai saya pun berusaha untuk tidak pernah duduk di kursi jabatan dandim itu. Betul ya Pak Siob ya? Biar apa? Biar kita tidak pernah sombong, Pak. Tapi jangan dicontoh Pak Atta ya. Pak Nasir nanti kalau jadi Pak Bupati duduk, Pak. Jangan dicontoh, karena saya dari kecil yatim, Pak. Saya berusaha untuk hati-hati bagaimana kita bersilaturahmi dengan banyak orang. Ada 5 hal yang selalu diserukan oleh Rasulullah dan paling disukai oleh Rasulullah. Yang pertama adalah kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Ini salah satu penjabaran dari kita harus bersandar kepada Allah. Jangan bersandar sama orang, Pak. Jangan bersandar sama orang. Sering rekan-rekan anggota ini menghadap Pak Dandimnya ini sebagai komandan, sampai tengah malam pun saya terima. Komandan, saya ingin anak saya masuk ke PAG, anak saya masuk TNI. Untuk menjawabnya ini butuh pelan-pelan. Kalau kita jawab langsung, mintalah sama Allah. Kok minta sama komandan? Saya cukup berhati-hati, Pak. Siapa tahu makomnya nggak sama. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau bersilaturahmi, kita harus lihat makom masing-masing. Mungkin saja yang bersilaturahmi sama kita meyakini bahwa miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak sepenuhnya yakin. Tapi tidak boleh kita sampaikan juga terlalu vulgar. Jadi kita harus pelan-pelan menyampaikan itu. Saya pernah dihadapin oleh salah satu rekan anggota yang putranya sakit, pendengarannya tidak bisa, Pak, senormal kita. Beliau mau membeli alat bantu pendengaran yang harganya 55 juta kalau nggak salah. Yang itu di luar kemampuan gaji seorang prajurit.
Makanya beliaunya menyampaikan menghadap, kalau di TNI Polri Pak, untuk mengajukan pinjaman atau sesuai syariah di BSI itu kita harus izin Pak, izin. Disitulah saya menyampaikan yang sesuai tuntunan Rasulullah. Yang kedua, yang pertama tadi kita harus selalu meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kedua, hal yang disukai oleh Rasulullah adalah kita harus selalu menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun itu satu ayat, walaupun itu ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ayat yang kita terjemahkan sesuai dengan fakta yang ada di dunia, pengalaman kita. Waktu itu saya sampaikan kepada yang bersangkutan, suami istri menghadap, saya bertanya, sekarang gajinya sampean atau gajinya masnya udah berapa? Mohon maaf ini gajinya sudah setengahnya ini. Kemudian saya balik bertanya, apa saja yang sudah dilakukan untuk mengobati si buah hati ini? Berusaha ini, berusaha itu, berusaha ini, berusaha itu. Rupanya Bapak Ibu semua, ada satu hal yang bisa kita masukkan di situ yang mungkin rekan-rekan anggota tersebut sama istrinya lupa, bahwa tempat bersandar paling ampuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya, pernah enggak tengah malam bangun, ambil wudhu, sholat tahajud dan sholat hajat, minta kepada Allah? Siap? Belum, komandan. Yakin dan percaya harta Bapak akan dihabiskan sampai dengan Bapak menyerah dan meminta kepada Allah. Maka sebelum harta Bapak habis, segera Pak, nanti malam jangan merasa bisa, jangan merasa mampu kita punya duit, habis Pak. Mohon maaf ini, Bapak ingat salah satu ada dari Polri, dari TNI pun ada yang sudah naik bintang 2 Pak Sambo kan? Begitu cepat dinaikkan sama Allah, begitu cepat juga diturunkan sama Allah. Tidak ada gunanya Pak. Makanya sebelum terlambat saya ingatkan kembali kepada diri saya sendiri dan kepada diri kita semuanya, kita bersandar penuh kepada Allah. Bersandar penuh Pak. Jangan setengah-setengah, penuh saja. Kalau ada segala kesulitan, ingat begitu kita dipanggil oleh muazin yang merupakan perwakilan dari Allah, kita datang Pak. Jangan sampai nggak datang. Rumah ini adalah rumahnya Allah. Dianalogikan misalnya kita masuk ke rumahnya Pak Hatta ini. Pak Hatta pun selektif untuk memasukkan orang lain ke rumahnya beliau, untuk duduk sama-sama beliau dan ngobrol sama beliau. Kita patut bersyukur pada Allah. Allah telah mengizinkan kita masuk ke rumahnya Pak. Saya merinding menyampaikan ini. Mari Pak, sama-sama kita pelan-pelan belajar kembali bahwa hakikatnya kita harus bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada orang. Bersandar penuh kepada Allah. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang zat yang tidak mati, tidak merasakan sakit, dan Allah lah tempat kita bersandar. Kita harus bersyukur pada Allah. Allah mengizinkan kita pagi ini untuk kita masuk kepada rumahnya Allah. Yang kita analogikan kepada manusia, masuk ke rumahnya Pak Hatta pun kalau nggak diizinkan nggak bisa masuk, betul Pak ya? Bapak tidur tengah malam, ditutup pintunya nggak bisa masuk. Kalau kita tahu filosofi itu Pak, kita kembalikan lagi ke diri kita sendiri, cukup besar nikmat Allah yang patut kita syukuri. Kita masuk ke rumahnya Allah, banyak yang nggak diizinkan masuk ke rumah ini pagi ini, ketiduran, sakit, atau memilih sholat di rumah, atau bahkan memilih sholat di tempat ibadah yang lain yang harusnya diundang oleh Pak Nasir. Ternyata tidak diizinkan masuk ke rumah Allah di Masjid Sultan Malikus Saleh.
Baik itu terkait dengan bersandar kepada Allah. Dan ternyata anggota tadi Pak, sekarang alhamdulillah sudah istiqomah. Semoga putranya tadi bisa disembuhkan atas izin Allah. Untuk menyembuhkan itu tidak sulit bagi Allah. Saya selalu mencontohkan diri kami pribadi atau saudara-saudara kerabat saya. 2 tahun yang lalu kami mengeluarkan batu empedu di tubuh saya ini 120 batu Pak. Yang sering saya ceritakan, yang dekat sama saya pasti saya sampaikan. Tanpa operasi, semua atas izin Allah. Jadi banyak miracle atau keajaiban-keajaiban itu yang akan hadir kalau kita dekat sama Allah. Bagaimana caranya dekat sama Allah? Nah, ini kita masuk ke yang pokok-pokok ini. Kalau kita merasa sandaran kita bingung ini, yang dijelaskan oleh Pak Dandim ini bagaimana ini? Kita bersandar kepada Allah. Saya sudah datang sholat, sudah datang ke masjid, tapi tetap saja hutang ada, masalah ada, semuanya ada. Apa kata Rasulullah? Kalau Allah terlalu jauh bagimu, maka pakailah jalur langit. Ini masuk ke jalur langit, Pak. Pakailah jalur langit. Kemarin sebenarnya yang mau kami sampaikan bukan ini, tapi atas petunjuk dari guru, saya takzim, cukup sampaikan ini. Dan perjelas bahwa jalur langit itu harus ditempuh. Contoh ini Pak, analogi kita. Bapak ke Jakarta, Pak Nasir ke Jakarta, atau Pak Rozi, Ustadz Rozi ke Jakarta, menempuh perjalanan berapa hari? 5 hari ya? 5 hari. Tapi kalau kita pakai jalur udara, pesawat, 2 jam. Bedanya cukup jauh. Itulah analogi Allah yang kita lihat sehari-hari, tapi kita nggak sadar, Pak. Padahal kalau naik pesawat, kita menggantungkan nyawa kita kepada pilot. Tapi kalau kita tahu, kita tetap bersandar kepada Allah. Bahwa hal tersebut sebenarnya tidak mungkin, Pak. Kita naik terbang, tapi atas izin Allah mungkin saja tiba-tiba kita sampai. Sekarang, kalau kita dulu kangen, Bapak kangen dengan saudara di non jauh di sana harus kirim surat. Sekarang tidak Pak, pakai video call. Atas izin siapa? Bukan atas izin Telkomsel, atas izin Allah itu Pak. Semua atas izin Allah. Baik, sekarang kita masuk ke jalur langit. Apa itu jalur langit? Analoginya seperti itu tadi Pak. Kata Rasulullah, kalau kita merasa jauh dengan Allah, kita harus berilmu Pak. Kita berguru kepada alim ulama, ustadz, kiai, yang akhirnya kita tahu kunci-kuncinya ibadah. Kalau kita merasa jauh dari Allah, coba Bapak Ibu semuanya, manusia yang paling dekat dan disayangi oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Jangan bermimpi mendapatkan surganya Allah, jangan bermimpi mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak mengenal dekat dengan Rasulullah. Kalau kita tidak pernah dekat dengan Rasulullah. Bagaimana cara dekat dengan Rasulullah? Sementara kita tidak semasa beliau, kita tidak hadir saat beliau ada, sudah diajarkan oleh para alim ulama, para guru-guru kita, bersolawat kepada Rasulullah. Innallaha malaikatu yasallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hanya solawatlah ibadah yang dilakukan juga oleh Allah. Allah nggak sholat, Allah nggak haji, Allah nggak puasa, tapi hanya solawat yang dilakukan juga oleh Allah. 1 kali kita bersolawat, Allah dan malaikat bersolawat 10 kali. Itu sudah diatur di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Kalau kita meyakini itu, itulah jalur langit Pak. Yang saya sampaikan tadi jalur langit. Kalau kita merasa jauh dari Allah, kita dekat kepada Rasulullah. Caranya dekat pada Rasulullah, kita bersolawat. Alhamdulillah di Aceh ini,
Di setiap masjid di Aceh, begitu selesai kita sholat wajib, selalu kita bersolawat kepada Rasulullah. Walaupun di situ dilafalkan 3 kali, tapi kita lanjutkan Pak, sampai dengan rumah. Di rumah kita bersolawat juga. Insya Allah kita dekat dengan Rasulullah SAW. Banyak solawat, ada solawat yang ditulis oleh para alim ulama, oleh sahabat Rasulullah, bahkan ada solawat yang langsung dimimpikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah solawat munjiat. Solawat munjiat yang berkahnya berlipat-lipat kalau kita baca. Kita harus yakin itu Pak. Tidak usah dilihat lagi, wah ini kok para alim ulama kok pakai rumusan angka-angka. Tidak Pak, nggak usah mikir di situ. Tidak usah mikir di situ, kita lakukan saja. Karena beliau yang sudah menentukan itu mempunyai karomah tersendiri dan mempunyai cara tersendiri untuk mendekat kepada Allah. Kita cukup melaksanakan aja. Sami'na wa ata'na. Kemudian muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita pun jauh dengan Rasulullah SAW? Udah 30 menit Pak Atta. 5 menit lagi ya. Baru 12 menit. Mohon maaf ini, kalau ada kegiatan saya lanjutkan sedikit lagi. Kalaupun kita merasa jauh dengan Rasulullah SAW, ada lagi cara jalur langit yang sudah disampaikan di ayat-ayat kauniyah yang tanpa kita sadari, kita lupa menempuhnya. Kalau sholawat sudah kita lakukan, kita masih merasa jauh. Siapa yang disayangi oleh Rasulullah, Pak? Anak yatim, Pak. Jika Bapak Ibu masih merasa jauh, bagaimana ini yang dijelaskan Pak Dandim? Jauh dengan Rasulullah. Kita sudah bersolawat. Bapak Ibu semuanya, Rasulullah sering menyampaikan, dan ini sering saya sampaikan, aku, kata Rasulullah, dengan anak yatim hanya 2 jari saja. Jari telunjuk dan jari tengah. Cukup dekat Pak. Mungkin kita jauh, tapi beliau dengan anak yatim cukup dekat Pak. Bagaimana cara kita supaya dekat dengan Rasulullah? Bapak Ibu tinggal dekat sama anak yatim. Jadi sepulang dari masjid ini, marilah kita sama-sama Bapak Ibu semua, kita cari di pondok pesantren, kita cari di rumah-rumah yang kurang mampu anak yatim tersebut. Mari kita sayangi anak yatim. Dengan menyayangi anak yatim, sesuai sabda Rasulullah, bila mana atau barang siapa di rumah kaum muslimin, di tengah-tengahnya ada anak yatim yang dia santuni dengan ikhlas, maka aku, Rasulullah, hadir di rumah tersebut. Jadi kita harus yakin jalur-jalur langit tersebut. Jadi kesimpulan pagi hari ini, pas 2 menit lagi, kesimpulan hari ini, marilah kita secara teguh bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada kakak kita, jangan bersandar kepada orang tua kita, jangan bersandar kepada orang lain, jangan bersandar kepada orang-orang lain yang nantinya pun mati. Bersandarlah teguh pada Allah. Ada salah satu ayat kauniyah lagi, ridallah ridha walidain. Itu termasuk bersandar kepada Allah. Kita hormat kepada orang tua, itu salah satu cara kita bersandar kepada Allah. Allah, orang tua kita ridho, insya Allah Allah juga ridho. Begitu juga kepada istri, ridhonya Allah ada di ridhonya suami. Hal-hal dasar itu kalau kita tidak yakini, maka pintu neraka itu terbuka buat kita. Tapi kalau kita yakini, silahkan ibu-ibu, para kaum hawa masuk surga dari pintu manapun. Hormati suami, jangan berkata kasar kepada suami, tahan diri dengan 2 kunci, yaitu sabar dan sholat, Bapak Ibu semuanya. Baik yang terakhir, 1 menit terakhir, jalur langit tersebut, tolong kita yakini sama-sama. Kalau kita merasa jauh dengan Allah, kita dipanggil azan, kita belum datang,
Sekarang kita datang, Pak. Bagaimana Allah mau mengabulkan permintaan kita sementara kita nggak pernah datang ketika dipanggil sama Allah? Sama lah seperti filosofi di pemerintahan daerah, di kepolisian, di TNI Polri, semua sama, Pak. Bagaimana mungkin seorang PNS biasa bisa diseprinkan atau dekat sama Pak Bupati kalau ketentuan-ketentuan di Pemda itu nggak pernah dilaksanakan oleh PNS tersebut, nggak pernah apel, nggak pernah pakai seragam yang sesuai semestinya dan lain sebagainya. Filosofinya seperti itu, Pak. Jadi kalau sampai detik ini kita belum datang ketika azan berkumandang, stop, Pak. Hentikan kegiatan apapun, mari kita bergerak. Kalau ibu-ibu bisa sholat di rumah, bapak-bapak yang sudah tidak punya tanggungan di rumah, kita berangkat ke masjid, Pak. Sholat di masjid, sholat jamaah di masjid. Karena harus menunggu 27 kita sholat yang sama dengan sendiri untuk mendapatkan pahala sholat jamaah. Hal-hal dasar tersebut yang harus kita ingat. Yang kedua, Pak, jalur langit, Pak. Ingat, jalur langit yang saya sampaikan. Ini bukan saya hanya sekedar menyampaikan pesan dari para habaib. Ingatkan Mas Hendra, jalur langit. Jalurnya Allah, jalur langit. Tempuhlah jalur langit kalau mau fid dunya wal akhirat dipersatukan dengan Rasulullah SAW di surganya Allah. Pertama, banyak yang sholawat karena Rasulullah. Kalau Rasulullah yang meminta kepada Allah, sudah pasti dikabulkan, Pak. Kalau kita yang meminta belum tentu dikabulkan. Tapi kalau kita meminta dengan sholawat, dengan istiqomah, insya Allah kita dikabulkan. Kemudian yang terakhir, jika kita pun jauh dengan Rasulullah, kita harus dekat dengan orang-orang yang disayangi oleh Rasulullah. Di antaranya adalah anak yatim, Pak. Kalau di rumah kita belum ada anak yatim yang kita santuni di pesantren, segera, Pak, sebelum malaikat Israel menjemput kita, karena hakikatnya kita cuma mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Tidak ada hebat-hebatnya kita, Pak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, kita bersandar penuh kepada Allah. Yang kedua, kita pakai jalur langit. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga kita semua bisa dipersatukan oleh Allah di surganya Allah. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah adalah dari kami pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.